agamanya mati. Aku bisa bilang kepercayaannya udah nggak di ini lagi, karena kalau dewa-dewa kan percayanya kalau mereka harus disembah supaya dapat kekuatan, sembah manusia supaya kuat. Kalau nggak disembah ya nggak bisa kuat gitu. Nggak tahu, kalau yang aku tahu tiba-tiba hilang aja. Udah kan zaman kepahlawanan lewat, akhirnya pelan-pelan tuh generasi kita tuh adalah disebutnya manusia perunggu kalau nggak salah. Ini kita yang dibilang paling jelek. Makanya dewa-dewa nggak mau ikut campur lagi sama kita. Udah mati hidup udah terserah lu gitu. Jadi kita semua udah mengurung diri di Olympus lah, di mana lah gitu. Kuburannya tuh bentuknya tuh seperti wajah gunung, tapi bentuknya wajah. Itu dibilangnya kuburannya Zeus. Nggak tahu bener enggaknya. Ya anggap aja lah itu mitos lah ya. Seneng-seneng aja. Ya, kita lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja. Iya. Ya pokoknya kalau yang aku bisa bilang mitologi Yunani itu mempengaruhi kayak sastra gitu lah. Jadi kayak kalau kita, ya aku sebut aja kayak zaman Renaissance gitu kan. Orang di Vatikan semua kan banyaknya mitologi Yunani. Hai guys, balik lagi di podcast kita, dan kali ini gue ketemu sama temen aku yang kemarin habis ngobrol banyak, Stella. Jadi gimana Stella, kita resesi 2023? Bukan ya? Bukan ahlinya. Nah, jadi aku kemarin habis ketemu sama Stella, terus akhirnya ngobrol lah tentang mitologi gitu ya, mitologi Yunani. Dan ternyata Stella ini tahu banyak banget tentang mitologi Yunani guys. Jadi kita nggak ngomongin resesi 2023 dan nggak ngomongin kripto gitu. Jadi kita ngomongin yang seru-seru aja. Oh ya, disclaimer kalau misalnya mitologi Yunani ini kepercayaan masing-masing ya. Jadi kita bukan mau ngasih kepercayaan ke kalian ini tuh bener atau enggak, tapi kita lebih ke sharing aja ya Stella ya. Kayak hobi lah. Hobi kayak kesenangan, kayak anggap fun aja, cerita-cerita fiksi. Benar. Kamu sendiri udah lama ya, maksudnya suka sama mitologi Yunani atau gimana gitu? Saya suka sejarah sih dari kecil, lebih banyak baca buku di waktu masih kecil. Benar. Iya. Nah kalau mitologi Yunani itu menurut mereka itu adalah suatu kepercayaan kan? Iya, kalau buat orang Yunani kunonya. Betul. Nah, karena aku juga cuman tahu sedikit doang. Kalau misalnya aku kan tahu kayak gini-gini tuh dari Disney, kayak Hercules atau apa, dan itu kayak terlalu bagus gitu. Dan sebenarnya kan mitologi Yunani itu yang setelah aku tahu dikit ya, itu kayak dark gitu kan sebenarnya kayak. Iya, kalau Disney mah udah diperbagus buat anak-anak. Bener. Kayak membunuh orang tuanya lah, atau kayak nikah sesama sedarah lah, itu nikahin ibunya gitu. Nggak sebagus itu. Enggak. Nah, makanya ini sebenarnya menarik banget sih gitu. Dan aku juga nggak terlalu tahu banyak, tapi ingin tahu gitu. Nah, mumpung ada Stella, jadi kita ngobrolin dulu. Iya, oke. Kalau dari kamu itu, anyway sebelum kita mulai ngobrol panjang ke lebar ke tinggi, Stella bisa nggak sih cerita ke kita kayak misalnya awal mulanya banget nih mitologi Yunani ini, sebelum ada bumi, sebelum ada segala macam gitu, dari versi kamu ya? Dari versi aku, pokoknya kalau awal mulanya itu kan seperti kayak di kitab suci, bumi itu kosong, tidak ada apapun. Yang ada hanya satu dewa, itu Chaos namanya, dewa Chaos. Dan dari dewa Chaos itu dia melahirkan, akhirnya karena bosen sendiri kali ya, dia ngelahirin banyak dewa-dewa lainnya. Yang kalau yang ya contohnya seperti kayak Tartarus, kita semua tahu Tartarus kan. Tartarus, terus Nyx, terus ada Gaia, Dewi Bumi. Nah, iya itu. Sama Eros udah tahu dewa cinta kan. Itu. Dan satu lagi tuh Erebus. Itu melambang, pokoknya Erebus tuh kegelapan, Eros itu cinta. Kalau Zeus gitu ya sama kayak nyembah patung, terus sesajen gitu aja. Bawa makanan dan segala macam gitu ya. Itu yang aku tahu sih. Okay. Dewa waktu, dewa kepulauan, laut, dan itu semua itu Titan akhirnya. Iya. Kalau setahu aku emang ada tiga generasi gitu ya. Berarti kan tadi yang kayak kamu bilang sebelumnya itu kayak ruang hampa gitu kan. Nah itu sebenarnya juga sama dengan sains nggak sih, kayak ruang hampa dan mungkin kitab suci. Ya kan. Nah nextnya adalah kalau terbentuknya bumi itu sendiri, menurut mitologi Yunani itu kayak gimana sih Stella? Kalau kamu tahu ya? Kalau kayak chaos itu kan dia tidak berbentuk.
langsung dia dari 5 dewa tadi yang saya sebutin tadi udah jadi sebetulnya kalau dalam konsep Yunani. Langsung jadi gitu Jadi badan mereka tuh adalah misalnya kayak dewa laut, udah mereka memang lautan di situ gitu sama. Di situ baru mereka, nah di situ ada yang satu yang dewa yang paling itu saya sebut aja itu raja para dewanya, dewa Uranus. Itu Uranus itu yang mewakili langit. Nah di situ dia menikah sama ibunya sendiri, Gaia di situ Dewi Bumi. Nah situ baru muncul 12 Titan yang terkenal. Generasi kedua kan si Titan. Generasi kedua itu baru dari generasi kedua ya udah langsung aduh lupa lagi. Generasi kedua ada Cyclops sama satu lagi yang raksasa tangan 100. Oh iya, itu yang mereka sembunyiin kan? Iya. Kan ada yang kayak anaknya yang bagus-bagus, ada yang kayak ternyata lahirin lagi ternyata kayak monster kan? Cyclops tuh 3, tapi Cyclops itu jago yang namanya menempa senjata. Menempa senjata. Iya. Kalau Titan yang tangan 100 mah udah tahu kuat. Dan katanya dia emang disembunyiin ya sama bapaknya ya? Ada 2 versi. Waktu itu kalau aku tahu raksasa itu berbuat kejahatan, makanya nggak suka dibuang sama bapaknya ke Tartarus. Kan Tartarus itu penjara kan. Ada lagi yang versi kedua memang bapaknya malu, Uranus itu dewa Uranus malu sama Cyclops itu yang Titan mata 1 sama yang tangannya 100 itu. Jadinya istrinya kan marah. Iya benar-benar. Akhirnya istrinya marah ya. Dewi Buminya marah. Situ langsung melakukan dia buat pemberontakan lah istilahnya gitu. Kalau nggak salah, abis itu mereka punya anak kan? Mereka punya anak. Nah, masuk ke generasi ketiga itu yang Zeus, yang banyak-banyak itu kan. Nah, tapi dimakan kan sama bapaknya itu? Ya itu. Nah, itu gimana? Pokoknya gini, pas sudah seperti itu, mau jatuhnya Uranus dulu nggak? Kejatuhannya Uranus dulu. Pokoknya setelah kan hanya yang dari 12 itu nggak ada yang berani ngelawan bapaknya, kecuali satu yang paling bungsu, Kronos. Yang kelak jadi papanya Zeus itu. Nah, Kronos itu dia diam-diam, mamanya Dewi Bumi buat seperti kayak sabit dari berlian. Jadi diam-diam masuk, akhirnya dipotong alat vitalnya. Alat vitalnya potong. Nah, itu akhirnya udah gitu ya udah dia meraih kekuasaan dengan cara seperti dengan saat bapaknya tertidur pada curang juga sih. Akhirnya kalah kan. Kalah. Dan akhirnya dia naik, tapi karena nggak bebasin 2 saudaranya itu kan, maksudnya 2 tipe saudaranya, Cyclops sama tangan yang tangan 100 itu. Mamanya kesel lagi, tapi memang sudah diramalin kamu itu bakal digulingkan sama salah satu dari anak kamu. Nah, Kronos itu kan menikah sama saudarinya sendiri, namanya Rhea. Kan? Yang bumi ya? Bukan Rhea itu fertility ya, berarti Dewi Kesuburan ya. Dewi Kesuburan. Dia pertama lahirin Hera, satu-satu yang kita tahu semua Hera, Poseidon, Hades, Hades, Demeter sama Hestia. Yang paling bungsu tuh adalah Zeus. Nah, semua pokoknya setiap anak itu semua 1-5 dimakan telan bulat-bulat. Jangan ditanya kan dewa kan, badannya gede langsung telan aja. Udah gitu ya kesel kan, yang udah harus disembuh. Sebetulnya ada satu sisi juga, ada satu versi Hera diselamatin. Tapi nggak tahu, tapi aku ambilnya yang semua dimakan lah dimakan semua. Kecuali Zeus kan? Zeus tuh diselamatin mamahnya, cuman kan karena kalau yang dalam itu lah God of War paling jelas itu penggambarannya. Dibungkus pakai batu, makan telan nggak sadar. Udah gede, Zeusnya kan jauh dari bapaknya kan, dirawat sama dewa lain lah gitu, dewa lain. Udah pelan-pelan balas dendam. Kan? Akhirnya dia dia cari ramuan di dewa laut kalau nggak salah itu. Dewa laut, dia bikin bapaknya muntahin temen yang dari anak-anaknya itu. Iya, karena immortal ya katanya anak-anak itu. Jadi anaknya masih hidup dalam perut. Kita nggak usah masuk logika kayak gitu. Caranya aja guys. Udah masuk logika. Ya udah gitu. Udah langsung bikin nyusun kekuatan, Zeusnya bebasin yang di Tartarus. Udah perang para Titan 10 tahun. 10 tahun, tapi itu kan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kan setahu aku. Menang. Zeus menang. Sampai aku baca itu, tapi aku nggak tahu benar apa enggak. Katanya gimana cara dia ngalahin si para Titan itu adalah ngebebasin yang dikurung itu. Iya, yang tadi aku cerita itu. Jadi kayak sebetulnya banyak, kalau yang aku pernah baca tuh banyak raksasa-raksasanya gitu. Oh, dibebasin semua untuk ngalahin ini ya? Iya. Dia dibebasin aja. Pokoknya bebasin, dia kumpulin kekuatan. Nah, Cyclops itu yang membuat 3 pusaka. Zeus itu dia bikin Thunderbolt, yang buat ngelempar petir. Poseidon dibuatin Trisula. Yang satu lagi Hades dibikinin helm yang bisa menghilang. Gitu.
Menarik. Nah, iya, itu banyak banget cerita, sih. Menarik banyak, banget sih. Oke. Nah Stella, ini kan aku sebagai orang awam ya. Kan generasi kedua itu Titan. Nah bedanya apa sih Titan Yunani sama yang kayak Titan raksasa gitu? Kalau yang aku tahu Titan itu tuh dewa. Yap. Dewa dia, dan dia gede sekali. Gedenya tuh sampai gede kayak gedung-gedung bertingkat pencakar langit lah. Kalau raksasa itu cuman kayak Goliat aja. Daud dan Goliat itu 5 meter yang segitu-segitulah pokoknya. Oh, tapi ini emang beda ya? Beda. Oh, beda ya? Apa emang beda kepercayaan? Beda atau? Aku nggak tahu. Memang di seluruh dunia tuh ada kepercayaan raksasa. Tapi aku tahu kalau yang Titan itu hanya mungkin Yunani, setahu aku ya. Nggak tahu, kalau koreksi aja kalau salah, Yunani. Ini soalnya Titan yang aku tahu juga kayak raksasa gitu kan. Nah tapi di Yunani pun dewa-dewa itu generasi Titan kalau nggak salah gitu. Iya. Jadi ini adalah hal yang beda. Jadi kalau Olympian ya, Olympus itu adalah generasi ketiga. Iya, benar-benar. Kan akhirnya Zeus itu bisa nyelamatin saudara-saudaranya kan, dan ngalahin bapaknya tuh. Nah, setahu aku dia jadi raja di generasi Olympus itu ya? Iya. Nah, kamu jadi bisa raja. jelasin nggak? Iya, dia jadi raja. Terus dia yang Titan-Titan yang memberontak semua dibuang ke Tartarus. Yang selama dalam perang para Titan itu, Tartarus tuh kayak penjara. Oh. Jadi memang yang dewa pertama itu kan yang primordial god ya, dewa pertama itu kan bentuknya badan. Badannya tuh jadi Tartarus itu tuh seperti udah badan gitu loh. Jadi kayak underworld. Jadi kayak kegelapan tanpa batas. Jadi kalau orang itu paling enak makhluk abadi semua disimpannya di situ lah, dikurungnya istilahnya di situ. Tartarus itu namanya. Tartarus itu sama Underworld sama ya? Beda? Hades beda, itu dunia orang mati. Kalau Tartarus tuh bener kayak kita tuh kayak tempat kegelapan yang nggak ada ujung, nggak ada waktu gitu. Jadi ngayang aja di situ terus. Gitu. Dan itu di mana letaknya? Di dalam bumi? Di bawah bumi. Oh, oke. Di bawah bumi. Tapi kalau Hades beda. Hades tuh, beda lagi, itu bener dunia orang mati kan. Oh. Iya, yang urusan sama orang mati, sama demon-demon yang versi mereka gitu kan. Gitu. Menarik juga ya. Nah, oke, lanjut. Tadi kan dia dikurung di sana. Terus nah, kalau yang baik-baik tuh atau netral ya sudah Zeus ini. Nah, tapi Zeus akhirnya buat kepemimpinan tuh 12 dewa. Yang pertama tuh kan Zeus, raja para dewa kan. Hera istrinya, Athena dewi perang kan, tapi yang adil, dewi keadilan. Ares dewa perang, Poseidon dewa laut, Hephaestus dewa api, Hermes dewa pengantar pesan. Terus juga Apollo dewa matahari sama dewa peramal, Artemis dewi pemburu, dan dia melambangkan bulan juga. Aphrodite dewi cinta. Favorit gue tuh. Nah, favorit ya. Romantis ya. Terus Demeter dewi pertanian. Nah, ini kalau yang nomor 12 nih ada kadang-kadang ada dua versi. Ada yang ini tetap 12 ya. Antara Hestia atau Dionysius. Nah, kalau Hestia itu dewi perapian. Kalau Dionysius tuh baru dewa anggur. Kadang-kadang ada orang yang memasukkan salah satu. Kenapa bisa beda ini sih, beda keyakinan? Ada yang katanya ada yang bilang Hestia nyerahin ke Dionysius gitu. Kadang-kadang kan beda setiap. Kalau zaman dulu tuh di setiap daerah Yunani tuh berbeda dewa-dewa. Jadi suka-suka hati mereka kan nggak kayak kita mah udah jelas semua kan agamanya. Satu lah gitu kan. Kalau mereka kan dulu kan karena masing-masing kan. Sampai sekarang kayak gitu ya kepercayaan itu ya? Ya kita anggapnya begitu aja di setiap daerahnya. I see. Nah kalau kamu sendiri dari kan banyak nih dewa-dewa nih atau dewi ya. Kamu paling favorit siapa? Athena. Kenapa tuh? Karena Athena tuh bener-bener perempuan strong banget ya. Jadi seperti kayak Wonder Woman sebenarnya dia. Yang dimainin Gal Gadot gitu. Memang benar ya. Dia bijaksana, dia memang anak kesayangan Zeus juga. Pinter, bijaksana, cantik, jago perang. Dan tapi dia juga ada sisi lembutnya sebagai dewi perang, jago menenun gitu. Oh, dia dewi perang gitu ya. Tapi yang adil. Jadi maksudnya nggak main perang ya, maksudnya kompromi dulu kalau bisa gitu. Apa si Wonder Woman tuh inspired by? Iya, sih. Iya. Banyak samaan juga ya. Sepertinya mirip-mirip God of War sih, cuman versinya cewek itu kan. Iya. Nah, kan akhirnya si Zeus dan para Olympus itu bisa ngalahin Titan kan. Nah, itu apa yang terjadi sama mereka sih setelah dikurung? Oh, yang tadi itu ya? Yang jahat dikurung. Yang jahat dikurung. Kalau yang memang mendukung Zeus sama netral mah udah didiamin masing-masing. Menarik. Nah, setahu aku ya dari generasi Titan itu ada satu
si Prometheus itu yang masih hidup kan. Banyak, salah satu dari sekian banyak. Iya, salah satunya lah Prometheus itu ya. Terus dia apa sih korelasinya sama manusia, kan setahu aku banyak tuh ya, kayak yang bilang dia ngurusin manusia atau pro ke manusia atau gimana? Dia lebih mencintai manusia sih, dia sebetulnya lebih iba. Cuman dia tuh bertengkarnya sama Zeus karena Zeus tuh nggak peduli sama manusia. Iya. Zeus tuh maunya manusia tuh lemah dan pokoknya segala kejelekan lah manusia itu. Iya, dia pernah satu gini. Pernah Zeus kasih tahu apa yang mau terbaik dikasih buat persembahan para dewa. Nah, akhirnya Prometheus licik juga. Dia kasih daging yang bagus, dikasihnya tuh dilapisinnya tuh sama apa sih, kayak kita kulit binatang yang ada darah, jijik gitu. Yang kayak isi perut gitu kan. Tapi itu yang bagus padahal. Nah, satu lagi dewa-dewa cuma dikasih kayak dia bagus tulang-tulang, tapi dikasih kayak lemaknya. Tapi Zeus sampai nggak mau, saya maunya yang tulang-tulang itu kan. Karena kelihatannya enak kan yang ini. Ya, akhirnya dipilih. Kata Prometheus, ya terserah dewa aja deh. Ternyata dibohongin kan. Terus akhirnya ada 2 bowl ini, satunya yang buat dipilih sama Zeus ternyata zong dan itu tulang. Iya, tulang sama lemak-lemak aja. Dan ternyata yang kayak daging bagus itu diambil sama manusia. Nah, itu kayak puncak kemarahannya Zeus itu kayak kalau nggak salah ya. Enggak, dia puncak kemarahan tuh ngambil api. Oh iya, kan kalau manusia itu kalau sejarah itu tuh dia harus bisa mengolah api baru bisa. Kalau orang sebutnya, nah dari masa prasejarah tuh bukan hanya sekedar mengenal baca tulis saja, tapi dia tahu api sehingga jadi dia bisa masak, bisa menempa. Itu tujuannya. Tapi kan saat itu anggap aja dunia nggak ada, manusia belum bisa. Yang ada tuh cuman Olympus. Akhirnya Olympus dia malingin, diam-diam kasih ke manusia, marah kan aja pada akhirnya Zeusnya marah, wah cari balas dendam gitu. That's why turunlah si Pandora. Pandora nah, itu. Bentar dulu karena baterainya habis. Oke. Nah kan akhirnya Zeus marah dan akhirnya dituruninlah si Pandora beserta kotaknya itu yang sebetulnya enggak, Gucci itu udah ada. Oh itu Gucci ya, sebenarnya bukan kotak ya? Kita sebutnya Gucci. Gucci itu tuh di situ tuh Prometheus tuh segel berapa roh jahat lah, aku nggak berani ngomong karena tepatnya nggak tahu lah. Ya pokoknya kejelekan semua di dalam kotak Pandora itu lah. Iya, kayak lah ada di situ gitu lah ya. Taruh situ, titipin ke saudaranya namanya Epimetheus. Epimetheus ini udah dikasih tahu karena Prometheus tuh jago ngeramal. Dibilangnya pokoknya kalau jangan terima hadiah apapun dari Zeus. Baru dia ngomong gitu, dikasih Pandora, diterima. Padahal Pandora itu memang katanya tuh adalah makhluk bikinan dan masih polos kan. Sama Zeus disuruh ada misi rahasia yang pas diajarin sifat jeleknya dari dewa Hermes. Baru dikasih ke Epimetheus. Karena Epimetheus ngeliat tuh cakep cewek, ya udah diambil jadi akhirnya istrinya. Akhirnya dijadiin istri kan. Terus dia karena Pandora itu ceweknya sudah dilatih kan, jadi cewek munafik, cewek licik. Oke gitu ya, aku kira dia si Pandora ini kayak polos. Kalau itu di game God of War. Iya, bayangannya kan gitu kan, polos terus akhirnya dia kayak saking penasaran buka, dia ternyata enggak ya? Enggak. Jadi karena itu ya, jangan buka ya oke, jangan buka ya oke. Pas suaminya nggak ada, buka, udah kebuka, itu semua demandnya semua kelepas keburukan, semua. Terus kayak sial segala macam. Tapi kan ada harapan kan di situ. Harapannya kekunci lagi. Oh gitu ya? Ketutup lagi. Karena mungkin paling baik kali ngalah kali ya, keluar-keluar. Iya. Padahal itu sih maksudnya sayang sih yang harapan itu ya. Nah itu menarik juga tuh. Apalagi ada yang bisa dieksplor lagi nggak dari yang Pandora itu? Udah gitu, jadi akhirnya kan manusia jadi jahat. Nah itulah akhirnya dewa-dewa bilang harus ini dimusnahin manusia. Akhirnya ada satu titik, udah Zeus bilang banjir besar aja dibikin, ya seperti kisah Nuh di Alkitab. Udah gitu, udah denger gitu Prometheus, dia kasih tahu anaknya namanya Deukalion. Deukalion tuh kayak versi Nuhnya mitologi Yunani. Udah selesai begitu, cuma bedanya dia cuma sama istrinya. Satu sama istrinya dia udah menyelamatkan diri gitu. Dia buat perahu selamat. Udah gitu ya udah dia tapi diselamatin para dewa lah karena dia juga orangnya baik kan. Prometheus sudah airnya surut. Udah katanya dia buat persembahan ke Zeus, bagusnya gitu. Dia tahu Deukalion-nya inget kan, ini harus kasih ke raja para dewa. Ya udah apa yang disembahin? Ya pokoknya kayak daging binatang aja gitu. Kayak persembahan yang menyukakan para dewa lah, yang anggap gitu. Udah gitu bilang, kita gimana nih, bumi kan kosong gitu. Dia bilang, udah katanya yang harus lempar batu ke belakang. Nah, yang dilempar istrinya jadi perempuan, yang dilempar Deukalion-nya jadi laki. Oh, itu maksudnya yang sebelumnya keriset dan ada manusia baru lagi gitu. Jadi gara-gara dari batu itu gitu. Menarik gitu. Menarik, bedanya sama Alkitab. Iya. Tapi ada yang mirip-mirip juga ya, kayak apa banjir Nuh. Iya, banjir Nuh. Itu memang ada di beberapa mitologi, memang ada. Seluruh dunia tuh ada, cuma versi-versinya lain-lain.
Menarik. Stella, kenapa sih kayak si para raja Yunani ini, maksudnya mitologi Yunani itu kuat-kuat banget, lebih kuat daripada manusia. Nah itu kenapa emang mereka emang dewa kah atau? Karena waktu itu zaman mitologi itu kenapa disebut zaman mitologi salah satunya untuk khusus Yunani, karena masih ada interaksi para dewa tuh, ada interaksi sama manusia langsung. Jadi ada yang berteman, beranak cucu ya sama manusia. Tentu anaknya kan setengah dewa. Jadi dia kuat-kuat kayak Hercules, kayak Theseus gitu kan. Maksudnya dia lebih kuat daripada manusia biasa karena emang mungkin nikah, keturunan para ya? dewa. Jadi pernikahan dewa sama manusia biasa gitu. Iya ya, Hercules tuh nikah sama orang biasa ya? Iya, mamanya manusia mamanya biasa. manusia biasa. Papanya Hercules siapa sih? Zeus. Oh, Zeus. Zeus, Iya. Achilles juga mamanya dewa laut. Dewi laut mamanya. Oke. Oh, makanya kejawab deh. Kan sekarang tuh lagi lumayan naik tuh game yang namanya God of War, yang Ragnarok. Ada pemain utamanya si Kratos itu. Iya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal Gen 1, Gen 2, Gen 3 tuh nggak ada nama Kratos kan. Nah, itu bisa ada nggak sih sebenarnya? Ada, sebetulnya kalau bukan karena game of God of War, orang nggak akan ada yang tahu namanya Kratos. Oh, oke. Kratos itu sebetulnya tuh anak salah satu dari 12 Titan. Titannya namanya Krius. Nah, Krius ini dia anaknya, dia saudara sama Nyx, Nike, Dewi Nike, Dewi Kemenangan itu yang lambang Nike itu tuh emang lambangnya ambil dari Dewi Nike ini. Dewi Kemenangan itu. Kalau Kratos itu dewa kekuatan. Jadi dia strong gitu kan. Nah, dia menjadi salah satu ajudannya Zeus. Karena Zeus kan raja para dewa kan. Raja kan butuh pendamping, butuh asisten, ajudannya dia salah satunya, pelindungnya. Hanya gitu aja sih sebetulnya. Oh gitu ya? Cuma gitu doang. Enggak gimana, tapi gara-gara ada game God of War-nya jadi heboh kan Kratosnya. Kalau gitu yang bisa yang menelatar belakangi game God of War ini apa sih? Sebetulnya itu kan sama kayak kejadian dewa-dewa. Kronos, papanya Zeus kan, diramalin takut. Ini benar dalam mitologi aslinya, takut anaknya menggulingkan dia. Ya, membunuh dia kan. Zeus juga dapat ramalan begitu juga. Tapi kan kalau ramalan dewa itu benar jitubunya, ramalannya benar-benar harus itu ramalan atau dia dikutuk sih? Ramalan kok itu. Jadi waktu itu Dewi Bumi kan ya tetap udah, pokoknya mereka udah berhubungan baik lah ya. Dewi Bumi datang, nih kamu nih, anak kamu nih akan apa, dari pertama ini aku cerita salah satunya tuh Dewi Metis. Dewi Metis itu adalah anaknya mamahnya Dewi Athena. Nah, sebelum Athena lahir itu dikasih tahu, anak yang lahir dari Dewi Laut ini, Metis ini, ya kan bunuh kamu karena lebih jago. Nah, itu takut di situ. Akhirnya yang dia lakukan apa Zeus? Dia caranya, kalau Kronos kan makan anaknya. Kalau dia apa? Dimakan istrinya. Istrinya lagi hamil-hamil dimakan. Ya jangan nanya aku gimana, bayangin aja lah pokoknya hidup-hidup. Tapi akhirnya yang lahir apa? Suatu hari si Zeusnya sakit kepala. Sakit kepala, akhirnya minta Hephaestus belah kepalanya. Belah kepala, keluarnya Dewi Athena udah dengan bentuk wanita dewasa, pakai jubah perang segala, udah simsalabim. Nah itu. Terus ada lagi dia waktu itu mau ngawinin mamanya Achilles. Yang akhirnya jadi mamanya Achilles itu juga Dewi Laut, namanya Thetis itu juga. Nggak boleh juga katanya, karena pokoknya semua Dewi Laut, kalau dewa-dewa yang menikah atau raja-raja biasanya menikah sama Dewi Laut tuh anaknya memang bagus-bagus, nggak tahu kenapa gennya bagus-bagus. Achilles akhirnya nggak boleh juga karena bisa menggulingkan kekuasaan papahnya, si Zeus itu. Ya udahlah, akhirnya dia cepet-cepet ngawinin si mamahnya itu, si Thetis ini kawinin sama raja. Makanya jadi Achilles. Makanya Achillesnya kan jago banget, sakti banget. Nah, dalam developer God of War ini aku yakin dia ngambil ceritanya dari situ. Kalau di game God of War-nya kan waktu itu pernah diramal juga Zeus. Pokoknya ini anak dari Sparta, mungkin dari wanita Sparta kan, mamanya Kratos itu kan wanita Sparta. Bakal ngegulingin kamu. Kan Kratos ada dua bersaudara kan, Deimos sama Kratos. Oh, dia dua bersaudara. Laki. Ya salah nangkepnya si Deimos. Akhirnya ya karena salah tangkep kan, Kratos ngelihat saudaranya diambil begitu, kan sakit hati kan, sakit hati. Ya udah di situ lama-lama terus ya yang ngerti game God of War akhirnya ujung-ujungnya hancur juga Zeus. Bukan hanya Zeus yang hancur, seluruh Yunani hancur. Gitu. Itu sih menariknya dari cerita itu. Nah, kalau kayak gitu sekarang ini Zeus itu masih hidup apa enggak? Agamanya mati, aku bisa bilang kepercayaannya udah nggak di ini lagi, karena kalau dewa-dewa kan percayanya kalau mereka harus disembah supaya dapat sembah manusia supaya kuat. Kalau nggak disembah ya nggak bisa kuat gitu. Nggak tahu, kalau yang aku tahu tiba-tiba hilang aja.
hilang. Enggak, karena udah kan zaman kepahlawanan lewat, akhirnya pelan-pelan tuh generasi kita tuh adalah disebutnya manusia perunggu kalau nggak salah. Ini kita yang dibilang paling jelek, makanya dewa-dewa nggak mau ikut campur lagi sama kita. Udah mati hidup udah terserah lu gitu. Jadi kita semua udah mengurung diri di Olympus lah, di mana lah gitu. Nah, jadi masa-masa udah lewat. Kan ada kuburannya Zeus kan? Nah itu tuh gimana sih? Itu beneran nggak sih? Itu dia kuburannya tuh bentuknya tuh seperti wajah gunung tapi bentuknya wajah. Itu dibilangnya kuburannya Zeus. Nggak tahu bener enggaknya. Ya anggap aja lah itu mitos lah ya. Seneng-seneng aja. Ya, kita lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja. Iya. Dari mitologi yang kemarin itu, maksudnya yang banyak ini, itu ada nggak sih korelasinya sama hidup kita yang sekarang? Maksudnya kayak lambang-lambangnya kah yang sering kita lihat? Menurut kamu gimana? Masih ada nggak sih? Lambang-lambang. Oh, aku nanya agak random. Maksudnya kayak korelasinya sama hidup kita sekarang tuh ada nggak sih? Ya pokoknya kalau yang aku bisa bilang mitologi Yunani itu mempengaruhi kayak sastra gitu lah. Jadi kayak kalau kita, ya aku sebut aja kayak zaman Renaissance gitu kan. Orang di Vatikan semua kan banyaknya mitologi Yunani. Di situ kan lukisan-lukisannya kita jadi kayak mempengaruhi mempengaruhi sastranya kan, jadi kan terus jadi kayak contoh gitu. Kita jadi Zeus tuh jadi seperti ini, Poseidon seperti ini, seperti kayak kita mah kayak apa ya, seperti kayak budaya kayak kita mah kayak anime nah zaman dulu tuh dewa-dewa Yunani yang trendy lah gitu loh. Kayak sekarang apa ya istilahnya, namanya fenomena budaya kali ya mungkin istilahnya. Iya sih begitu. Ya, emang zaman Renaissance kan kebanyakan ngomongin dewa-dewa kan ya. Dewa-dewa. Maksudnya lukisan, terus kepercayaan enggak ya? Ke style art. Iya, gitu. art. Kayak gitu. Kayak Renaissance sih kayaknya itu. Yeah. Nah, balik lagi ke God of War, ngomongin game. Nah, kenapa bisa Kratos ini masuk ke dalam Ragnarok? Kalau kan tuh suatu dimensi yang beda gitu. Nah, kamu bisa nggak sih kayak ngejelasin dikit lah? Ya, kalau menurut kamu ya? Kalau ini aku iseng-iseng aja sih. Ini kalau menurut developernya ya, dibilang Yunani punya dunianya sendiri, universe-nya sendiri. Kalau Norwegia kan itu Nordic punya dunianya sendiri kan, Jepang. Terus kan ada juga katanya dia mau ke mana, ke Jepang kalau nggak salah, Kratos itu kan. Itu maksudnya setiap dewa tuh ya satu wilayah itu aja. Jadi kalau misalnya keluar dari Yunani itu katanya hilang kekuatan. Kalau Kratos tuh hilang kekuatan. Katanya karena sihirnya tuh ngebond tuh kayak mengikat sama tanahnya. Jadi kalau udah keluar Yunani hilang kekuatannya. Tapi tentu Odin itu kenal sama Zeus gitu, kenal. Dalam mitologi aslinya sih ada katanya Dionysius tuh salah satu dari 12 dewa. Dia pernah ngebantu Osiris, itu dewa Mesir. Pernah ada itu, terus dia pernah sampai ke India juga. Jadi Dionysius tuh dewa yang udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Tapi dia bukan sendiri kayak Kratos ya, dia bawa rombongan gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih seperti itu. Kalau menurut developernya juga seperti itu sih kurang lebih. Jadi sendiri, tapi saling kenal. Cuman tidak mengganggu satu sama lain. Mungkin hubungan baik dua negara aja kali itu. Kayak emang perwilayah aja ya? Perwilayah aja. Gitu. Nah berarti dari dewa-dewa tadi itu hidup di zaman yang sama dong berarti ya? Nah itu gimana tuh? Iya, zaman yang sama, bener. Cuman maksudnya kalau dari yang aku tangkap, aku nggak tahu juga ya. Kalau dari yang aku tangkap, dalam satu game itu kan ada yang si Dewi Freya ngomong, sihir itu tuh terikatnya sama tanah itu. Jadi kalau Kratos karena udah keluar dari Yunani ya hilang. Kan Kratos kan kalau orang yang ngikutin gamenya bisa ada sayap, bisa ngendalin petir. Kok kemana semua kekuatannya kan? Nggak, detik dia keluar Yunani udah hilang kekuatannya gitu. Itu mungkin improvisasi developernya, tapi kalau secara mitologi sih sejarahnya aku nggak ngerti ya. Karena nggak pernah nyambungin. Nah berarti pada zaman itu kan kamu bilang dewa-dewa itu butuh pemuja atau didoain untuk bisa lebih kuat kan. Nah aku jadi pingin tahu sisi sebelahnya nih, sisi yang mujanya nih. Mereka tuh biasanya ritualnya kayak gimana sih? Yang aku tahu aja ya, aku nggak begitu ini sekali. Cuman kalau kayak Apollo itu tuh di Delphi ya, itu dia kuilnya terkenal sekali kan, kuil Apollo. Dia ada oracle-nya, jadi dia khusus peramal di situ, tau nggak? Jadi orang kalau dia datang nanti oracle-nya ngomong, biasanya begitu. Maksudnya kayak gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Gimana ya? Yang aku pernah dengar gitu, oracle-nya tuh jadi kayak dia seperti kayak cenayang aja gitu. Jadi mau datang apa, misalnya Kadek mau ngomong, mau dapat duit, ya udah dapat duit mesti pergi kemana? Ya, pokoknya kayak ke dukun aja, mirip-mirip dukun gitu loh. Kalau Zeus gitu ya sama kayak nyembah patung, terus sesajen gitu aja. Bawa makanan dan segala macam gitu ya. Itu yang aku tahu sih.
Oke, jadi Stella, thank you ya udah datang ya. Iya, sama. Udah sharing. Iya. Saya nggak tahu sih yang nonton gimana. Jadi jangan lupa comment, like, and subscribe. Suruh subscribe. Oh iya, subscribe-nya apa namanya? Jangan Jangan lupa subscribe aja lah. Oke, bye guys. Iya.